berbicara tentang pertolongan Allah kepada orang yang lemah. Ayat ini berbicara bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang dizalimi. Allah akan membela dan membantu orang-orang yang lemah daripada orang-orang yang zalim. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Kamu itu ditolong oleh Allah, kamu itu diberi rezeki oleh Allah disebabkan oleh karena adanya orang-orang yang lemah di antara kamu. Ada kalanya orang kaya diberi kekayaan karena orang kaya itu membantu orang-orang yang fakir dan miskin. Sehingga si fakir dan miskin itu mendapatkan harta daripada yang kaya, sementara yang memberikan kekayaan adalah Allah supaya bagi kepada si miskin. Sehingga yang kaya itu mendapat berkat, si miskin diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Kamu itu ditolong dan diberi rezeki karena adanya orang-orang yang lemah di antara kamu. Orang tua diberi rezeki karena adanya anak yang perlu bantuan nafkah orang tua. Perempuan atau istri memerlukan nafkah daripada suaminya, maka suaminya bekerja diberi rezeki oleh Allah berkat istrinya. Dengan demikian, karena adanya orang-orang yang lemah, maka yang kuat diberi rezeki oleh Allah supaya membantu kepada yang lemah, sehingga dengan demikian orang-orang yang mampu mendapat berkat karena orang-orang yang lemah. Ayat berbicara tentang keadaan orang-orang Bani Israel yang ditindas, yang dizalimi, yang disakiti. Dalam sejarah Bani Israel ini melalui proses beberapa situasi dan keadaan di mana masa-masa tertentu Bani Israel berada dalam situasi yang menderita, dalam situasi yang diseksa, dalam situasi yang ditindas, ditekan, dibunuh, dirampas harta mereka. Maka oleh kerana mereka itu dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala tolong kepada mereka. Sehingga dihantarkan para nabi dan para rasul untuk menolong Bani Israel. Dihantarkan Nabi Yusuf waktu itu, dihantarkan Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel daripada tindakan Fir'aun, daripada kekejamannya Fir'aun. Dihantarkan Nabi Zakaria, dihantarkan Nabi Yahya. Para anbiya dihantar adalah untuk menyelamatkan Bani Israel. Ada yang diselamatkan karena kesesatan mereka, ada yang diselamatkan oleh karena kekejaman para penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Intinya Bani Israel ditolong oleh Allah sebab mereka dizalimi. Kita punya saudara di Palestina hari ini dizalimi oleh golongan Zionis. Tak tahulah mereka itu nasabnya kepada Bani Israel atau tidak, tapi mereka mendakwa begitu. Tapi ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya Allah akan memihak dan membela orang-orang yang lemah dan dizalimi. Kalau itu berlaku kepada Bani Israel dahulu, ia akan berlaku kepada sesiapa sahaja, apatah lagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dizalimi. Hanya masalahnya adalah, adakah kita ini terburu-buru untuk menentukan kenapa tidak ditolong segera saat ini, supaya kaum muslimin di Gaza semua dibantu oleh Allah, tumbangkan Yahudi, wala hantarkan tsunami ke sana ke Tel Aviv ke, wala jadikan goncangan yang dahsyat semuanya akan terbalik ke, wala diciduk oleh malaikat Jibril ke. Hal-hal seperti ini bukanlah menjadi penentuan manusia untuk menentukan. Bani Israel berhadapan dengan seksaan daripada Firaun cukup lama, dan ianya adalah sebagai satu ujian dan usaha bagi mereka untuk bagaimana berhadapan dengan dugaan tersebut. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dijadikan mereka Bani Israel a'immatan,
pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Ada pula dikatakan imam-imam atau nabi-nabi dengan berbagai macam penafsiran. Yahduna bi amrina, yang dia memberi hidayah dengan perintah kami. Sebab apa mereka diangkat oleh Allah? Bima sabaru, karena mereka sabar. Kesabaran apa mereka hadapi? Daripada tekanan, penindasan, kezaliman orang-orang yang menindas dan menzalimi kepada mereka. Intinya Allah bersama dengan orang yang lemah. Allah bersama dengan orang yang sabar. Hanya pertolongan Allah itu akan tiba pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu. Kami ingin akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang ditindas, yakni Bani Israel fil ardi. Wa naj'alahum a'immatan, dan kami akan jadikan mereka imam-imam. Maksud daripada imam-imam ini ada beberapa penafsiran, di antaranya adalah nabi-nabi. Kami akan jadikan di kalangan mereka adalah nabi-nabi. Dari sini mereka Bani Israel berkeyakinan bahwa nabi-nabi setelah Nabi Yakub sampai akhir itu adalah nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel atau daripada kalangan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Oleh sebab itu mereka tidak mahu beriman kepada Rasulullah, disebabkan oleh kerana Rasulullah bukan keturunan daripada Nabi Yakub, keturunan daripada Ismail. Yakub keturunan Ishak, Rasulullah keturunan daripada Ismail. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel tidak mahu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sejarah ada diceritakan bahwasanya Abu Talib, pak saudara Rasulullah, ketika membawa Nabi masih kecil pergi berniaga ke negeri Syam, didapati ada awan yang mengiringi perjalanan kafilah yang dipimpin oleh Abu Talib. Hal ini disaksikan oleh salah seorang padri bernama Buhaira. Daripada tempat rumahnya yang tinggi, dia ada tempatnya macam tempat khas lah, yang menara di rumah Buhaira. Melihat kafilah ini berjalan dan adanya awan yang mengiringi, maka melihat satu keajaiban kepada kafilah tersebut. Akhirnya dijemputlah mereka datang ke rumah Buhaira. Katanya, jangan ada seorang pun daripada kamu yang ditinggalkan kecuali semua masuk ke dalam rumah saya untuk dijamu. Rasulullah waktu itu masih kecil, maka diperintahkan Nabi untuk menjaga onta-onta kafilah karena masih remaja supaya tidak bercampur dengan orang-orang dewasa. Dan itu adalah merupakan satu tradisi yang ada pada waktu itu dan adab yang mereka gunakan. Maka kata Buhaira mengadakan semua harap datang, maka dipanggillah Rasulullah masuk. Ketika Nabi masuk waktu itu, diperhati oleh Buhaira, sampailah Buhaira itu menatap dengan tajam kepada wajah Nabi SAW. Kata Buhaira mengatakan, siapakah anak ini kepada kamu? Bertanya kepada Abu Talib karena dia yang memimpin kafilah. Siapakah anak ini kepada kamu? Katanya, ini anakku, kata Abu Talib. Abu Talib menjawab demikian disebabkan oleh kerana memang Nabi daripada kecil dijaga dan dibela oleh Abu Talib, maka dianggap sebagai anak sendiri. Buhaira mengatakan kepada Abu Talib, anak ini tak sepatutnya ada ayah. Ya, ini baru jumpa, tapi dia boleh mengetahui keadaan anak tersebut. Kata Abu Talib dengan nada terkejut, karena boleh tahu kalau Rasulullah ayahnya sudah meninggal dunia. Katanya, ya, ini anak saudaraku. Katanya, boleh aku mendekat kepada dia untuk melihat sesuatu? Kata Abu Talib, selain daripada aurat silahkan. Maka didekati oleh Buhaira, dilihat pada bahagian belakang Nabi SAW, bahkan di antara dua bahu baginda Rasulullah, didapati ada tanda khatam an-nubuwah, tanda kenabian. Maka Buhaira di sini terkejut dan mengatakan bahwasanya kenabian sudah berpindah daripada Bani Israel, berpindah kepada orang lain, yakni kepada bangsa Arab. Maka Buhaira berpesan kepada Abu Talib, bawa balik anakmu ini. Jika dijumpai oleh orang-orang Yahudi, maka mereka akan melakukan kemudaratan kepadanya karena akan berlaku sesuatu yang besar kepada anak saudaramu ini, kata Buhaira. Maka waktu itu Abu Talib terus bawa balik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita memahami bahwa padri-padri yang ada pada waktu itu menyadari akan adanya Nabi penutup para anbiya,
hanya mereka tidak menyangka kalau Nabi tersebut akan datang daripada bangsa Arab, yang mereka menyangka kalau Nabi itu akan datang daripada keturunan Bani Israel. Namun Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu maha mengetahui memilih risalahnya ini akan diletakkan kepada siapa. Tiada siapa yang menentukan Allah untuk letakkan Nabi kepada fulan atau kepada fulan, keturunan fulan atau keturunan fulan. Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Tiada siapa yang mempengaruhi Allah untuk meletakkan kenabiannya kepada sesiapa pun juga yang diinginkan oleh manusia. Tapi Dia yang maha berkeinginan, Dia juga yang menentukan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih daripada rasul-rasul untuk dijadikan para malaikat pilihan, dan Allah juga memilih di antara manusia untuk menjadi nabi dan juga rasul. Ini bila ditafsirkan a'immatan sebagai nabi. Ada mengatakan a'immatan di sini sebagai pemimpin, sebagai penguasa. Dan memang pada akhirnya Bani Israel diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuasa dengan peperangan yang terjadi antara Talut dengan Jalut. Yang kemudian yang membunuh kepada Jalut adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud adalah daripada Bani Israel, yang akhirnya menggantikan kedudukannya Talut. Ketika meninggal dunia, yang menjadi pemimpin adalah Nabi Daud. Setelah itu kepada Nabi Sulaiman, yang kekuasaannya semakin melebar, semakin dahsyat dan semakin kuat. Dan itulah sekarang yang sedang dicari oleh orang-orang Yahudi yang ada di Israel sana, mencari ilmu yang ada pada Nabi Sulaiman. Macam mana Nabi Sulaiman itu berkuasa sehingga mentadbir bukan hanya manusia, syaitan pun ditadbir, jin pun ditadbir, binatang pun juga ditadbir. Maka dengan demikian itulah yang ingin dicari oleh mereka untuk menguasai dunia ini. Dan mereka akan menggunakan segala cara. Mereka tak ada belas kasihan, tak ada. Ini yang mereka lakukan, kita dengar-dengar ini tidak seperti hakikat yang apa mereka lakukan yang lebih dahsyat dan lebih teruk. Macam mana mereka lakukan kepada mayat-mayat kaum muslimin, dahsyat luar biasa, menakutkan karena mereka berkeinginan untuk menguasai kepada dunia seperti kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Sementara dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah Kau berikan kekuasaan yang Kau dah beri kepada aku, jangan Kau beri lagi kepada orang lain setelah aku, kata Nabi Sulaiman. Dan tak mungkin mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka akan lakukan, walaupun apa yang kita dengar adalah menyakitkan, tetapi di sebalik apa yang terjadi ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warithin, dan Allah akan menjadikan mereka Bani Israel al-warithin sebagai pewaris. Maksudnya pewaris di sini pewaris kalau diartikan kenabian, yang akan meneruskan nabi-nabi yang terdahulu. Kalau kekuasaan, mereka akan memimpin dengan kekuasaan yang pada hakikatnya kekuasaan bukanlah satu syaraf. Kekuasaan bukan satu kemuliaan. Kekuasaan bukan satu ukuran darjat seseorang itu diangkat, tidak. Walaupun di dunia kita melihat orang berkuasa dihormati, walaupun di dunia orang punya jawatan itu disanjungi. Perkara itu dalam undang-undang dunia, ya, kita kena hormat dan kita kena memberikan orang sesuai dengan kedudukannya, dengan jawatan apapun juga. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu." Kalau orang mulia itu datang, muliakan juga dia. Anzilun nas manazilahum, tempatkan orang tepat pada tempatnya. Dengan penguasa-penguasa besar dahulu, Rom, Persia dan lain sebagainya, Nabi kalau surat kepada penguasa Rom, kepada Kisra, penguasa Persia, surat itu menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin wilayah situ. Tidak dikatakan kepada Kaisar, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebut macam tu. Kepada Kisra, penyembah api yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan begitu. Dia dilantik sebagai pemimpin, maka dalam kedudukan mereka dihormati di wilayahnya, so dihormati sesuai
kedudukan seseorang tersebut. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah kemuliaan seseorang karena jabatan dan pangkatnya serta kuasanya di dunia. Tapi kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah karena ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Penguasa kalau bertakwa dia sangat mulia. Yang tidak punya kuasa kalau bertakwa dia juga sangat mulia karena ketakwaannya, bukan karena sebab-sebab yang lainnya. Ada kalanya orang itu menjadi orang bertakwa karena kuasanya bila menggunakan kuasanya di tempat yang betul. Ada kalanya orang itu mulia karena ketakwaannya pada hartanya, dia gunakan hartanya dengan betul. Ada kalanya orang mulia dengan ketakwaannya di mana dia hidup dalam keadaan susah dan miskin. Kalau dia rela dan sabar dengan keadaannya sehingga tidak mencuri mengambil duit orang contohnya. Maka keadaan-keadaan yang ada berbeza satu dengan yang lain adalah diukur bagaimana dia menggunakan dan menyikapi keadaan tersebut. Bila ia bertakwa pada keadaan itu, maka dia termasuk orang yang mulia di sisi Allah, apapun statusnya, apapun keadaannya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami berikan kepada Bani Israel kalau kuasa ini punya ada kemuliaan pada zat kuasa itu, pada pangkat itu, maka tidak mungkin sesuatu yang mulia itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang kufur atau orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada kuasa ada kemuliaan, tak akan diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena tidak mungkin sesuatu yang mulia diberikan oleh Allah kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena letak kemuliaan seseorang adalah kepada ketaatannya kepada Allah. Tapi di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada Namrud yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, yang membunuh orang yang tak bersalah. Kalau kuasa ada kemuliaan, maka tidak akan diberikan oleh Allah kepada Fir'aun yang kejam, membunuh anak-anak, membunuh laki-laki, dan membiarkan perempuan untuk dihina, ditindas, dan dilakukan syahwat kepada mereka. Jika kuasa itu ada kemuliaan, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang seperti itu. Tapi oleh karena kuasa itu wasilah, bergantung siapa yang duduk pada kuasa itu. Menggunakannya bagaimana? Kalau dia menggunakan kuasanya seperti Nabi Sulaiman, maka dia termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya. Kalau dia punya kuasa seperti Nabi Daud, maka dia akan mulia di sisi Allah karena kuasanya juga. Kalau dia punya kuasa seperti Dzulqarnain, maka dia akan mulia dengan kekuasaan yang ada padanya. Bergantung kepada bagaimana menggunakan kekuasaan tersebut. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka. Tidakkah kamu lihat kepada orang yang berdialog kepada Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berdialog dengan Ibrahim itu diberi kuasa oleh Allah. Siapa dia? Namrud. Yang dia mengatakan saya boleh menghidupkan, saya boleh matikan orang. Nah, katanya begitu. Dia mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Tapi diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam Quran ada dua penguasa yang diceritakan karena kebaikannya, yaitu siapa namanya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman serta Dzulqarnain. Dia bijak menggunakan kuasa. Dan ada dua orang yang diceritakan karena kekejamannya melalui kuasanya, Namrud dan juga Fir'aun. Dengan demikian kuasa itu wasilah, tergantung siapa yang duduk di kursi kekuasaan tersebut, maka kuasa itu imma memberi manfaat jika digunakan dengan betul, atau sebaliknya mendatangkan mudarat bila salah guna amanah kekuasaan itu. Wa numakkina lahum, kami beri kuasa kepada Bani Israel. Contohnya saja Bani Israel, ya kan? Ketika dalam keadaan lemah, lama-lama diberi kuasa. Ketika diberi kuasa, dia zalim. Dia minta kuasa. Ketika diberi, dia zalim, macam sekarang juga. Dulu katanya dibantai, dulu katanya dibunuh, dulu katanya dikucilkan, dipulaukan, ya kan?
Yang sekarang dia buat kepada saudara-saudara kita Palestina apa? Kan sama dengan yang orang dulu buat sama tuk nenek moyangnya juga. Kalau dulu tuk nenek moyangnya dibantai, sekarang keturunannya bantai kepada orang Islam. Kalau dulu dihalau tuk nenek moyangnya, sekarang orang Islam dihalau oleh mereka. Kan perangainya sama dengan perbuatan yang dulu. Dulu dizalimi, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia berbuat zalim. Seperti mana yang dulu zalim kepada Bani Israel dibinasakan oleh Allah, sekarang dia sendiri zalim kepada orang Islam. Akan tunggu saja masanya yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bila ia akan terjadi. Wa numakkina lahum fil ardi, kami beri kuasa kepada Bani Israel di atas muka bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana, dan kami tunjukkan kepada Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan tentera-tentera keduanya, minhum makanu yahdharun, apa yang mereka risau. Ada seorang yang meramal, memberitahu kepada Firaun bahwasanya kekuasaan kamu ini akan runtuh dengan adanya seorang daripada Bani Israel yang akan lahir di negara yang kamu pimpin. Ya, ini macam bomoh atau macam orang yang menilik atau peramal beritahu kepada Firaun begitu. Maka hal ini merunsingkan Firaun, yang dia percaya kepada perkataan peramal. Mana boleh ada Tuhan percaya dengan orang lain? Kalau dia Tuhan kan mesti tahu semuanya kan. Tengok macam mana dia pun, kita pun pelik juga macam mana orang percaya zaman itu. Firaun jadi Tuhan tapi dia bergantung kepada orang lain. Masa itu antara penyihir dengan penyihir, Tuhan minta tolong kepada penyihir, kau lawan kepada dia. Kalau dia Tuhan, lawanlah kan. Wa hakadha idlal, akal fikiran manusia kalau sudah kena tertipu dengan hawa nafsu, perkara yang batil jadi pun hak, perkara yang merepek pun akan diterima. Faham dong? Kita pun tak jauh daripada zaman kita dulu. Ayah Pin pun banyak orang ikut juga daripada orang-orang kita. Ya kan, kerajaan langit kan, orang pun boleh percaya juga. Ya. Macam mana ya akal. Dan kurangnya ilmu, tak mau belajar, tak menghargai iman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak baca Quran, tidak dikaji, ditadabbur, dihayati Al-Quran. Maka kalau dia tak bersama dengan Quran, syaitan akan ganggu di otaknya. Faham dong? Oleh hada para peramal ini memberitahukan kepada Firaun demikian. Maka Firaun pun beri arahan, bunuh semua bayi-bayi yang lahir daripada kalangan Bani Israel. Diperintahkannya tentera-tenteranya ya Firaun, yang diketuai juga oleh Haman. Haman ada dua penafsiran. Siapa itu Haman? Haman yang pertama adalah salah seorang yang menjadi menteri kepada Firaun, namanya Haman. Dan dia orang kanannya Firaun. Apa-apa Firaun akan suruh dia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Haman itu adalah gelaran pada satu jawatan. Siapa saja yang duduk di jawatan itu, maka dia akan bergelar dengan gelaran Haman. Jadi, Haman ada dua penafsiran. Pertama, katanya nama orang. Orang kanannya Firaun, namanya Haman. Itulah yang dilantik orang menteri kepada Firaun. Pendapat yang kedua mengatakan bukan. Haman itu adalah gelaran kepada satu jawatan. Siapa saja yang duduk di jawatan itu, maka digelari dengan gelaran Haman. Sama juga dengan nama Fir'aun, nama Kisra, nama Kaisar, nama Namrud. Katanya nama-nama itu adalah nama gelaran. Siapa saja yang berkuasa di Mesir satu ketika dahulu, maka gelarannya adalah Fir'aun. Siapa saja yang berkuasa di Rom pada waktu itu, gelarannya adalah Kaisar. Siapa saja berkuasa di Persia pada waktu itu, gelarannya adalah Kisra. Mungkin kalau sekarang ini kan, yang ada di dunia sekarang ini, penguasa pertama ada yang namanya presiden, ada yang namanya perdana menteri, ada yang namanya raja. Jadi siapa saja yang duduk, maka gelarannya presiden, perdana menteri, ataupun juga raja. Jadi gelaran-gelaran dulu itu
Kaisar itu gelaran kepada raja di Rom. Kisra gelaran di Persia. Najasyi gelaran di Habasyah. Termasuk Haman itu gelaran kepada satu jawatan pada pemerintahannya Firaun. Terlepas daripada perbezaan, tak kisah. Haman itu mau nama orang, mau nama gelaran, tak peduli. Intinya bukan kita mau tahu Haman itu orang gelaran atau orang. Yang kita ingin tahu perbuatannya. Haman ini adalah orang yang dipercaya oleh Firaun. Sehingga pernah sekali Haman ini diperintahkan untuk membangun bangunan yang tinggi, tangga setinggi langit. Katanya, ya Haman, coba buatkan untuk saya bangunan tinggi sampai tinggi langit. Saya mau tengok Tuhannya Musa di atas. Nah, kan gila kan. Yang disuruh arsiteknya adalah Haman. Haman itu pakar dalam bangunan. Maka diberi tugas oleh Firaun untuk membangun bangunan untuk tengok Tuhan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa berkata kalau Allah adalah yang menguasai langit dan juga bumi. Katanya kalau begitu aku begini nak tengok Tuhan kamu di atas itu katanya. Ringkas cerita, Firaun ketika mendapatkan kabar daripada peramal tadi akan adanya bayi yang lahir tengah-tengah Bani Israel yang akan menjadi sebab tumbangnya Firaun, maka Firaun perintahkan semua bayi Bani Israel yang lahir dibunuh. Maka dinasihat kepada Firaun orang-orang Qibti, Egyptian, yang dulu termasuk bersama dengan Firaun. Dulu pemerintahan dipimpin oleh Firaun sama dengan orang Egypt. Dia sama-sama berkuasa. Orang Egypt berpikir, ini kalau Bani Israel semua dibunuh, tak ada laki-laki, yang akan kerja siapa nanti? Yang akan jadi hamba siapa? Tak ada lain kecuali orang-orang Egypt. Sementara orang-orang Egypt tak mau untuk diperlakukan seperti hamba sahaya seperti mana perbuatan Firaun kepada Bani Israel, tak akan mampu dengan kerja yang begitu keras, dan tak mungkin juga daripada kalangan Bani Israel orang-orang perempuan yang bekerja, karena dari segi kekuatan tenaga tak sama laki-laki dengan perempuan, maka ubah keputusan, masuk parlemen Firaun. Nah, kita tuh ubah keputusan. 1 tahun bunuh, 1 tahun biarkan hidup. Tengok main dengan tak peduli dengan nyawa manusia kan. Jadi tahun ini tahun pembantaian, bunuh semua. Tidak ada tugas tertentu orang-orang Egypt yang datang ke rumah masing-masing daripada keluarga Bani Israel. Tengok siapa yang perutnya kembang ke depan, hamil, maka dicatat sudah berapa bulan. Dan waktu-waktu tertentu akan didatangi, sudah lahir atau tidak. Dan kalau lahir itu yang menjadi penerima bidannya, itu daripada suruhan Firaun. Kalau lahir bayi laki-laki, panggil tukang penggal, masuk dalam terus. Time itu juga, tak tunggu lama. Jadi susah untuk lari. Untuk menyembunyikan kandungan tidak boleh, untuk lari mau kemana? Tapi kalau yang lahir perempuan, dibiarkan hidup. Hanya pada waktu itu ibu Nabi Musa ketika mengandung, Allah Subhanahu wa taala jadikan kandungannya itu tidak kembang ke depan. Sehingga orang tak nampak. Allah berkehendak untuk menjaga nabinya. Maka Nabi Musa lahir pada tahun arahan pembunuhan kepada semua bayi yang lahir pada tahun itu. Nabi Harun lahir pada waktu di mana tahun itu larangan untuk membunuh kepada bayi-bayi yang lahir. Jadi keputusan yang dibuat oleh Firaun waktu itu tahun demi tahun, tahun 1 pembunuhan, tahun 2 dibiarkan hidup, yang hidup itu sudah di planning untuk menjadi pekerja-pekerja kepada Firaun. Jadi perbezaan kelahiran antara Nabi Musa dengan Nabi Harun di tahun yang berbeza. Maka katanya makanu yahdharun, Firaun dan risau apa-apa yang berlaku kepada kekuasaannya, jadi keruntuhan seperti mana peramal yang memberitahukan, maka dilakukan pembunuhan kepada semua anak-anak Bani Israel. Wa awhayna ila ummi Musa an ardhi'ih, maka kami berikan wahyu kepada ibu Nabi Musa agar supaya menyusui anaknya, yaitu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa lahir,
Di tahun arahan pembunuhan kepada semua bayi. Tapi sebagaimana saya katakan, ibu Nabi Musa ketika mengandung tak nampak. Sehingga orang-orang yang datang itu tidak melihat kalau ibu Nabi Musa sedang mengandung. Ketika lahir pun juga tak ada sesiapa yang mengetahuinya kecuali keluarga Nabi Musa sahaja. Jadi pada waktu itu ibunya risau. Macam mana nak jadi? Sebab pemeriksaan tu terlalu kerap dan sukar untuk bersembunyi. Sebab data mereka itu ada semua. Jadi Firaun waktu itu ada sistem untuk mengawal, menjaga Bani Israel ini supaya tidak tidak memberontak, dan dengan kawalan yang terlalu ketat dan tak ada apa-apa yang oleh Bani Israel kecuali surrender saja. Sudah mereka sebati dengan situasi kekejaman yang dilakukan oleh Firaun dan mereka tak boleh buat apa atas kekejaman Firaun. Wa auhayna ila ummi Musa, maka kami berikan wahyu kepada ibu Nabi Musa. Wahyu ini kalau dia kalimat wahyu di dalam Quran ada kalanya merujuk kepada para nabi. Ada kalanya wahyu itu berupa ilham yang diberikan kepada para wali. Ada kalanya wahyu itu insting, perasaan atau sifat semula jadi yang Allah letakkan, seperti Allah memberi wahyu kepada lebah untuk bikin rumah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, kami beri wahyu kepada lebah untuk bikin rumah. Apa maksudnya wahyu pada lebah? Yakni ketetapan yang Allah berikan skill kepada lebah untuk bikin rumah dengan cara yang begitu unik. Rumah pada lebah. Tapi digunakan kalimat wahyu. Ada kalanya wahyu ini adalah berita yang disampaikan satu kepada yang lain. Ada kalanya wahyu digunakan kepada makhluk-makhluk yang tidak baik, yaitu syaitan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yuhi ba'dhum ila ba'd. Masing-masing memberi wahyu, syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan jin dan syaitan manusia memberikan wahyu satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Berkomunikasi secara senyap-senyap. Jadi kalimat wahyu bila dinisbahkan kepada para anbiya, ia melibatkan kepada mukjizah atau firman Allah kepada nabi tersebut. Kalau kepada para aulia, maka berupa ilham. Dalam ayat ini Allah berfirman, kami berikan wahyu kepada ibu Nabi Musa. Karena ibu Nabi Musa bukan nabi, maka ianya berupa ilham. Bukan satu mukjizah, karena mukjizah hanya kepada nabi sahaja. An ardi'ih, agar supaya ibu Nabi Musa menyusui Nabi Musa. Fa idza khifti alaihi, kalau engkau wahai ibu Musa risau akan keselamatan anakmu, fa alqihi fil yam, letakkan dia di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, kamu jangan takut dan kamu jangan risau. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan kembalikan ia kepada engkau dan akan menjadikan ia sebagai seorang rasul. Jadi ibu Nabi Musa waktu itu runsing dan risau bagaimana anaknya ini kalau diketahui. Apa dia buat? Dia sudah siap dengan macam peti kecil. Rumahnya ibu Nabi Musa itu berhampiran dengan sungai Nil. Bila ada tanda-tanda pemeriksaan daripada pihak tentera Firaun, diletakkanlah bayi itu dalam peti tersebut dan ada tali yang mengikat. Di bawah itu peti oleh air agak jauh, tapi tak boleh lepas karena diikat. Jadi kalau menangis pun juga orang yang datang yang periksa itu tak dengar sebab talinya jauh. Tujuannya adalah agar supaya tidak kena diambil dan dibunuh oleh Bani Israel, oleh Firaun. Jadi kalau ada yang datang, masuk ke dalam peti segera dilepaskan dan diikat dan dia ada di tengah-tengah air. Sehinggalah satu hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu
Yani kalau kamu takut menyusui dan takut dijumpai oleh tentara Firaun, diambil akan dibunuh, maka lepaskan ia dalam peti itu dan biarkanlah dibawa oleh air. Sehingga karena tergesa-gesa waktu itu tak sempat mengikat, akhirnya dibawalah itu peti dengan aliran air sungai dan akhirnya pergi ke kawasan yang dijumpai oleh istrinya Firaun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Katanya fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kamu risau keselamatan anakmu, campakkan dia di air. Wala takhafi wala tahzani. Kamu jangan risau, jangan takut. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ciptakan air adalah Allah. Yang ciptakan bayi pun juga Allah. Yang ciptakan Musa pun juga Allah. Yang ciptakan Fir'aun pun juga Allah. Yang ciptakan Asiyah binti Muzahim juga Allah. Alam semesta ini kan ciptanya dia. Kan dia yang kawal, dia yang kontrol. Kalau Allah bagi tahu jangan takut, jangan risau, kira-kira orang yang sudah diberitahu seperti itu akan takut atau tidak? Contohnya, orang akan datang pergi ke satu negara. Ketua negara itu bagi tahu, sila datang. Kamu welcome datang ke tempat kami. Jangan risau dan jangan takut. Ketua negara cakap macam tu. Orang yang datang kira-kira takut atau tidak? Ya tidak, negara-negara dia. Faham dong? Ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu la takhafi wa la tahzani. Kamu jangan takut, kamu jangan bersedih. Jangan takut apa yang akan berlaku, jangan bersedih karena kamu berpisah dengannya. Itu dua hal yang perlu kita ketahui. La takhafi, jangan kamu takut. Kalimat takut perkara yang akan terjadi. La tahzani, jangan bersedih sesuatu yang sudah terjadi. Jadi di sini Allah memberikan dua jaminan kepada ibu Nabi Musa, anakmu ini kamu jangan takut atas apa yang terjadi di hadapan. Ini kan diletakkan di di peti tak dibawa oleh air. Kalau airnya deras boleh terbalik kan? Itu ukuran manusia seperti itu. Tapi kalau yang yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala, air itu keluar ya atas perintahnya Allah juga. La tahzani, kamu jangan bersedih. Jangan kau bersedih merasa berpisah dengan anakmu. Aku akan kembalikan dia kepada kamu, jangan risau. Hikmah yang perlu kita belajar di sini adalah bagaimana kita meletakkan keyakinan kepada Allah atas apa yang Allah jamin kepada kita. Allah menjamin rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki. Katanya dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada apa saja melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalat itu pun dijamin rezekinya dijamin. Itu nyamuk pun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang tak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikan di lautan itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu binatang, apatah lagi manusia. Lebih spesifik manusia itu, kata baginda Rasulullah, ketika berada dalam kandungan ibunya baru 120 hari, sudah dicatat rezekinya oleh Allah. Kamu punya rezeki sekian, kamu punya gaji sekian, kamu punya kesehatan sekian, kamu punya pasangan dan zuriat sekian, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia masih tetap kurang yakin dengan apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia takut miskin. Taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan bunuh anak kamu karena kamu miskin. Ada dua. Jangan bunuh anak karena takut miskin. Jangan bunuh anak karena kamu miskin. Dahulu orang-orang Arab kondisinya karena takut miskin, kalau banyak anak maka dibunuh anaknya. Atau dia miskin, takut tak boleh bagi makan kepada anaknya, dibunuh anaknya. Jadi yang satu tidak miskin, takut miskin. Yang satu memang miskin. Kedua-dua itu ditegur oleh Allah. Yang takut miskin kamu jangan takut. Yang miskin kamu jangan menjadikan kemiskinan kamu sebab kalau kamu tak boleh beri makan kepada anak kamu. Yang bagi makan bukan kamu, aku yang bagi makan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah kamu takut kenapa?
Bayi itu lahir ready dengan makanannya, ada susu keluar. Siapa yang ciptakan susu? Dutch lady. Ready dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun itu bayi boleh minum dari air susu ibunya. Lah perlu macam-macam sekarang lah, gandum ke macam-macam kan, itu serelak apa macam-macam. Paham tuh? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Sehingga nanti kalau saya tua macam mana ya? Ada KWSP. Bukan salah untuk orang itu buat seperti itu, keyakinan tuh. Kalau dia keyakinannya kepada KWSP, problem dia. Seakan-akan kalau tak ada KWSP tak boleh makan, tak boleh hidup kalau sudah tua. Tuhan di mana diletakkan oleh dia? Paham tom? Pada masa yang sama, tak payah. Kita pun hidup Tuhan juga. Apa kata Tuhan? Tidak juga seperti itu. Semua dijadikan oleh Allah dengan adanya sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Wah, hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tetap akan mengambil sebab. Dan apa yang yang kedua hikmah yang perlu kita ambil adalah apa yang ditentukan oleh Allah pada qada dan qadar itu pasti akan terjadi. Walaupun kita akan mengelak bagaimanapun juga, kalau itu sudah termaktub, maka tak ada siapa boleh mengelak. Daripada mana kita boleh dapat hikmah ini? Itu Firaun takut kerajaannya runtuh. Apa sebab? Karena ada bayi yang lahir daripada Bani Israel. Bantai Bani Israel, ya kan? Nabi Musa lahir pada tahun tersebut. Dibunuh ramai sekian banyak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dalam perbuatannya Firaun ingin ketika membunuh anak-anak tak tepat kepada Nabi Musa. Ibu Nabi Musa hamil, tidak ada mengetahui. Lebih dahsyat lagi bagaimana kekejaman Firaun yang dilakukan kepada Bani Israel. Orang yang menjadi sebab keruntuhannya Firaun hidupnya di rumah Firaun. Yang bagi makan Firaun. Yang menjaga keselamatannya Firaun. Yang dia takut keruntuhannya itu daripada orang tertentu, orang tu yang bela Firaun. Wa makaru makarallah. Mereka ingin melakukan tipu muslihat, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu muslihatnya kepada diri mereka sendiri. Wallahu khairul makirin. Jadi tak ada apa-apa yang berlaku di atas muka bumi ini, dia je yang berbuat. Manusia ini hanya gambaran, mengambil sebab tapi tidak menentukan. Manusia boleh menanam tapi dia tak boleh menjamin buahnya berapa. Dia boleh menyiram tapi tidak boleh jamin rasanya macam mana. Manusia itu boleh berusaha dengan berkahwin tapi dia tak boleh menentukan ada anak atau tidak. Kalaupun ada anak, dia tak boleh tentukan laki-laki atau perempuan. Kalau sudah tahu tak laki-laki atau perempuan, tak boleh tentukan hidungnya macam mana, telinganya macam mana, giginya macam mana, lidahnya macam mana. Hanya meletakkan saja, lepas tu manusia angkat tangan, tak boleh dah. Siapa yang buat proses auto program tu terjadi dalam perut ibu macam tu? Tak ada siapa yang kontrol. Allah Subhanahu wa taala memantau segala-galanya. Letakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang terjadi, kita suka atau kita tak suka. Kita bukan menentukan apa yang patut akan terjadi daripada kita punya usaha. Kita ini bukan Tuhan, kita hanya berusaha dan memohon. Bila ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, itu yang terbaik walaupun bukan pilihan kita. Faham tom? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا
khatiin, dijumpa oleh Siti Asia binti Muzahim, kemudian dibawa oleh Asia binti Muzahim, Firaun nampak, bunuh dia, katanya, jangan, qurratu ainin li walak, ini anakmu, mudah-mudahan jadi buah hati aku dengan kamu, atau kita jadikan kita punya anak angkat. Ya subhanallah, siapa yang menggerakkan lidah itu Siti Asia berbicara? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gerakkan supaya hati Firaun pun akan lembut menerima juga? Allah juga. Dia punya kuasa, tak ada siapa boleh atur. Allah Subhanahu wa ta'ala lima yurid, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipersoal apa dia buat, tapi yang lain akan disoal. Allah adalah Allah dan tak ada siapa boleh mempertikai. Termasuk apa yang terjadi sekarang. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Takkanlah kita lebih sayang, berkasihan kepada saudara kita di Gaza lebih daripada menciptakan mereka? Tidak seperti itu. Jangan terlalu cetek menilai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Hikmah yang terlalu besar disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas apa yang terjadi. Bukan bukan di sini untuk nak membahas sebalik hikmah yang terjadi. Kita nak fokus kepada ayat Quran itu dulu. Nah, wa faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir saja hati ibu Nabi Musa farigha, yakni hatinya kosong. Macam mana hati kosong ini? Yakni anak ketika dilepaskan di air tu dibawa oleh peti, perasaan si ibu ini dalam hatinya dah tak pikir apalagi dah. Hatta tentang dirinya tak pikir, dia pikir tentang anaknya. Gambaran bagaimana kasih sayang yang teramat tinggi, teramat dalam, teramat kuat adalah perasaan seorang ibu kepada anak. Sehingga digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah itu merahmati kepada hambanya lebih daripada ibu kepada anaknya. Ingin menunjukkan betapa rahmat dan kasih sayang ibu kepada anak tak ada tandingannya. Hatta kepada ayah. Hatta kepada ayah. Ukurannya bukan menangis. Itu anak sakit, ayah menangis, ibu tidak. Bukan bermakna ibunya tak punya sayang kalau tak menangis. Bukan itu ukurannya. Faham tom? Dan ini adalah hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah bagaimana kita menghargai perasaan seorang ibu. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur perasaan seorang ibu. Walaupun Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Yang beranak itu manusia, diperanakkan pun manusia. Tapi Allah ingin memberitahukan kepada anak bagaimana menjaga perasaan orang tua, khususnya ibu. Allah dalam ayat ini menghibur perasaan ibu Nabi Musa yang risau akan anaknya. Peti itu takut terbalik, takut tenggelam si anak. Dah tak ada pikir lain, hatta dirinya pun dia tak pikir. Hampir saja dia nak teriak, nak cerita, itu anakku. Tapi ditahan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak bercerita. Kalau tidak, maka akan berlaku hal yang tidak diinginkan kepada Nabi Musa. Pentadbiran Allah itu cukup cantik. Dengan dikuatkan ibu Nabi Musa pada hatinya untuk tidak berbicara, semata-mata adalah untuk menggambarkan bagaimana perasaan seorang ibu kepada anaknya dan bagaimana anak menghargai perasaan orang tua. Oleh sebab itu dikatakan dalam Al-Quranul Karim bagaimana anak menyikapi orang tua itu jangan sampai, bukan jangan pukul, bukan jangan keluar kata-kata yang menyakitkan, hatta itu saja. Wala taqul lahuma uffin, ufcis, itu tak boleh. Menampakkan wajah itu tak suka atau marah kepada orang tua tak boleh. Tak boleh. Orang tuanya tak jaga, orang tuanya tak bagi nafkah, orang tuanya tak didik,
bukan haknya anak menghukum kepada orang tua. Sudah cukup dia ada di atas muka bumi ini karena orang tuanya. Sudah cukup dia punya ilmu yang dia dapat, kerja yang dia dapat, wajah yang dia dapat, kesempurnaan pada anggota badan yang dia dapat, orang tuanya jadi sebab. Kalau tidak ada jasa daripada orang tua, selain daripada menjadi sebab kelahiran anak, sudah cukup untuk menghormati kepada orang tuanya. Seteruk apapun orang tua itu. Karena apa saja yang didapat oleh anak daripada kenikmatan, kan puncanya dia ada. Lah dia ada, bim salah bim macam tu ada kan. Orang tuanya jadi sebab. Faham tu? Jadi kesalahan orang tua macam mana? Jaga anak tidak, bagi nafkah tidak. Sekolah pun tidak, dipukul selalu pakai rotan contohnya. Kalau jumpa itu marah-marah saja contohnya. Ditinggalkan sekian lama tak jumpa dengan anak. Oh ba'den, anak akan hukum, akan pukul juga. Janganlah salah daripada orang tua kepada anak dibalas dengan salah juga oleh anak kepada orang tua. Kalau begitu sama dia dengan orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama-sama bersalah. Faham dong? Jaga orang tua walaupun orang tua tidak sempurna, itu adalah kewajiban anak kepada orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Kita sampai kepada ayat yang ke-10 dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang ayat yang ke-11. Wallahu alam. Nah, kita sambung sedikit dengan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum saya minta salah seorang jemaah baca, mukaddimah tak perlu dibaca, ringkasnya dalam mukaddimah ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kitabnya ini adalah berbicara tentang tasawuf. Tentang tasawuf. Tasawuf ini ilmu yang teramat penting berbandingkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang menyentuh kepada hati dan juga jiwa. Yang kesan daripada ilmu tasawuf ini akan menjernihkan minda dan juga akan mengelokkan perbuatan anggota tubuh badan dengan ilmu at-tasawuf. Ilmu tasawuf ini bukan memiliki satu bentuk tertentu, tapi ianya adalah lebih kepada amal dan praktikal. Ilmu tasawuf ini muncul, lahir seperti mana ilmu-ilmu yang lain yang ada dalam fiqh. Kita dalam fiqh ada ilmu akidah untuk memperbetulkan keyakinan. Kita dalam syariat, dalam Islam ada ilmu fiqh untuk kita tahu hukum hakam syariat. Kita ada ilmu hadis untuk kita tahu mana hadis yang betul, mana hadis yang tak betul. Kita ada ilmu namanya ilmu at-tasawuf, ilmu untuk memerhati keadaan hati dan jiwa kita. Ada kalanya orang itu berfiqh tapi tidak bertasawuf. Seperti orang yang dia salat atau zakat atau bersedekah tapi riya. Salatnya sah, zakatnya sah, puasanya sah, tapi tak dapat pahala sebab dia tak fokus kepada ilmu tasawuf, yaitu tidak membersihkan diri daripada niat riya ketika dia beribadah. Untuk kita mengobati hati daripada riya, daripada sombong, daripada takbur, itu ilmu yang membidangi tersebut namanya ilmu at-tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini penting karena dia menjadi penentu kepada amal perbuatan ibadah seseorang. Tanpa ilmu tasawuf boleh tergelincir seseorang seakan-akan dia banyak beribadah tetapi dia tergelincir kepada kekeliruan dan kesalahan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya orang pertama dicampakkan dalam neraka itu ada 3. Yang pertama orang baca Quran dan orang yang punya ilmu. Yang kedua orang bersedekah. Yang ketiga orang yang berjihad. Macam mana orang berilmu baca Quran boleh masuk neraka, macam mana orang berjihad masuk neraka, bagaimana orang bersedekah masuk neraka juga. Katanya
Yang pertama, orang berilmu dan orang baca Quran ditanya, apa kamu buat? Karena aku baca Quran karena engkau. Kata orang itu. Allah berfirman, kadzibta, kamu dusta. Kamu baca Quran untuk tunjuk suara kamu indah dan orang pun puji suara kamu itu. Karena itu menjadi tujuan kamu, ambillah tuh pujian daripada orang. Adapun dari Allah tak ada pahala apapun juga. Apa sebab? Nawaitu baca Qurannya untuk orang lain. Fasuhiba bihi ilan nar, campakkan dalam neraka. Orang berilmu ditanya, apa kamu buat? Ya Allah, aku mengajar, belajar karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau belajar atau engkau mengajar hanya nak tunjuk kepada orang lain, engkau orang alim, ingin dipuji-puji, disanjung-sanjung. Itu engkau harapkan. Orang pun dah puji, dah sanjung engkau. Engkau nak itu, engkau dapat. Tapi di sisi aku tak ada. Engkau bukan karena aku. Fasuhiba bihi ilan nar, campakkan dalam neraka. Baca Quran, orang alim, iya, ilmunya ada, Qurannya bagus dibaca, niatnya tak betul, tasawufnya tak betul. Ada orang berjihad, apa dia ditanya, apa kamu lakukan? Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Katanya engkau dusta. Engkau berjihad nak tunjuk kepada orang kau seorang pahlawan dan pemberani. Ingin dipuji-puji, disanjung-sanjung. Campak juga dalam neraka, waliyadzubillah. Orang bersedekah pun juga sama. Apa kamu buat dengan harta? Kau bersedekah jalanmu ya Allah. Kata kamu dusta. Kamu bersedekah supaya orang puji kamu seorang dermawan. Dan dalam hal ini, yang baca Quran, yang punya ilmu, ada ilmunya. Tapi tasawufnya tak diamalkan. Maka dengan demikian, tak ada makna pada ibadah jihadnya, pada sedekahnya, pada Qurannya, pada ilmunya disampaikan, karena tidak ada tasawuf. Jadi tasawuf ini penting menentukan kepada amal perbuatan ibadah kita yang lain. Dengan demikian, tasawuf itu bukan songkok. Tasawuf itu bukan gambar capal. Tasawuf itu bukan pakaian jubah. Walaupun elok pakai jubah, elok pakai songkok, elok pakai serban, itu sunnah Nabi. Tak ada masalah ada gambar capal sebagai menghormati hal-hal yang ada hubungan dengan Rasulullah. Tapi bukan dijadikan tasawuf itu kan yang dilihat. Tasawuf itu praktikal. Tasawuf itu amal. Kalau tasawuf itu gambaran, tasawuf itu bukan tasbih. Tasawuf itu bukan orang kalungkan tasbih. Kalau sudah letakkan tasbih masuk surga terus, kalau saya. Ya tidak. Tapi adakah? Tak boleh kita guna tasbih. Tak boleh juga kata macam itu. Ya kan, kadang-kadang orang protes, ini geng-geng tasawuf, geng-geng capal semua ini. Dia dengan kejahilannya tentang ilmu tasawuf dan hanya mengukur kepada tasawuf apa yang dia tahu, maka dia hukum orang dengan kebodohannya. Kalau tak tahu jangan tunjuk kepada orang. Belajar kalau tidak tahu. Orang pun juga yang praktis tasawuf atau ambil tarekat, janganlah juga memahami tarekat itu hanya simbol-simbol itu. Tasawuf itu amal, tasawuf itu praktikal. Tasawuf itu kuncinya dua, yaitu membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah. Itu tasawuf. Faham dong? Jadi fahami tasawuf itu mengikut orang yang memberikan definisi tentang tasawuf. Kalau ianya adalah akhlak, kata siapa itu nama Junaid bin Muhammad itu. Tasawuf ini khuluq. Orang yang bertambah akhlaknya bertambah tasawufnya. Yang kurang akhlaknya kurang tasawufnya. Faham dong? Hada berkenaan dengan at-tasawuf. Apa bezanya tasawuf itu dengan tarekat? Tasawuf itu yang general umum. Tarekat itu metodologinya, caranya, manhajnya. Macam ilmu hadis, contohnya ilmu hadis. Ilmu hadis ini kan luas. Itu hadis ada qudsi, ada hadis Nabi, kemudian hadisnya sahabat. Kemudian yang didetailkan, ada metodologinya, macam mana kita memahami hadis ini hadis qudsi, macam mana memahami hadis ini hadis nabawi, macam mana hadis ini hadis dhaif ke, sahih ke, hasan ke, metodologinya. Walaupun semua dalam ilmu hadis, tasawuf itu demikian juga, payungnya besar. Tapi metodologinya adalah melalui
tariqah. Oh, kalau tanpa tariqah tak boleh ke bertasawuf? Tidak, boleh saja, silakan saja. Saya tak mau ikut mana-mana tarekat, tapi saya bertasawuf. Boleh atau tidak boleh? Boleh saja, yang penting ada guru yang membimbing Anda. Tapi kalau Anda mau bertasawuf, saya tak mau guru, saya mau baca sendiri. Nanti jadi macam Tuma. Tahu Tuma? Sebenarnya cerita di sini Kak Tuma. Tuma al-Hakim itu kan. Berkata keledainya Tuma, patutnya saya yang naik Tuma, bukan Tuma naik saya. Sebab saya bodoh satu, Tuma bodoh dua kali. Faham tom? Hada yang perlu untuk diberi perhatian tentang at-tasawuf. Karena mesti ada guru. Tidak mungkin kita akan belajar faham ilmu tanpa guru. Mustahil. Faham tom? Saya balik daripada sini akan baca buku macam mana untuk tambal gigi. Saya ambil 10 reference, saya baca semua. Hari Selasa saya buka klinik untuk siapa yang akan tambal gigi atau cabut gigi. Kira-kira orang akan datang atau tidak? Tidak mungkin. Karena tidak mungkin ilmu didapat hanya sekedar dibaca saja. Karena ada guru yang memberitahukan, yang membimbing, mendidik. Nabi itu diberi ilmu, Jibril datang mengajar. Walaupun Nabi lebih afdal daripada Jibril. Jibril itu mendapat arahan daripada Allah supaya memaklumkan kepada Nabi apa maksudnya Allah kepada Nabi. Ada guru juga. Itu sahabat pandai, bukan pandai begitu saja, berguru kepada Rasulullah. Itu tabi'in pandai berguru kepada sahabat, dan begitu seterusnya. Faham dong? Jadi ukuran orang itu pandai, itu diukur dengan siapa dia belajar. Bukan dengan, oh dia banyak menulis buku contohnya. Ya kan? Kalau lo gurunya siapa? Itu macam yang cakap dengan semut itu kan, ya kan? Saya tak mau sebut nama lah. Ini majelis terlalu mulia nak sebut namanya. Tapi orang ikut juga. Lah siapa guru dia? Yang ingin diikuti itu siapa? Ta'khuduna dinakum, ini ilmu adalah agama kamu. Hendaklah kamu perhati daripada siapa kamu mengambil ilmu. Sekarang ini orang mengambil ilmu tak cukup daripada internet. Memanglah sekarang ini apa benda yang kita tak tahu, kalau tidak rujuk kepada internet kita akan dapat sekian banyak jawaban. Ya kan? Ini majelis kita hari ini kan tak apalah, kita boleh online saja nanti. Atau tak apalah, itu Habib kan sudah tentukan kitabnya, saya baca sendiri di rumah. Yang baca sendiri khawatir jadi tumah nanti, risau. Tapi datang belajar, mendengar, tanya, barulah dia akan mendapatkan manfaat yang lebih barakah, ya. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Tasawuf, ini kitab Risalatul Mu'awanah, mukaddimahnya menceritakan sebab kenapa kitab ini ditulis. Ada seorang namanya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi datang kepada beliau minta nasihat. Maka ditulislah nasihat ini dalam bentuk buku. Minta nasihat, nasihatnya satu buku. Luar biasa yang meminta dan lebih luar biasa yang diminta. Yang meminta dengan tawadhu'nya minta nasihat walaupun beliau orang besar. Habib Ahmad bin Hashim bukan murid biasa, orang besar. Minta nasihat kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad. Supaya kita belajar bahwasanya hubungan antara muslim dengan muslim ini saling manfaat walaupun dengan satu nasihat. Maka ditulislah kitab Risalatul Mu'awanah. Dalam mukaddimahnya ini beliau mengatakan, saya tulis ini semata-mata untuk menjalankan perintah Allah yang mengajak kepada kita untuk memberi manfaat kepada orang lain, untuk berdakwah kepada orang lain. Dan setiap saya menulis pada kata-kata saya di sini, kata beliau, saya tujukan kata-kata saya itu kepada saya dulu, bukan kepada pembaca. Kata beliau mengatakan, saya tulis ini kitab, kata-kata yang saya tulis, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begitu. Kamu tuh saya tujukan kepada saya dulu. Kata beliau, supaya
Beliau pun juga bukan hanya memberi nasihat kepada orang lain, tetapi menasihati kepada diri sendiri. Khawatir tergelincir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lima ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kenapa kamu suruh orang berbuat tapi kamu tak buat? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu berkata apa yang kamu tak buat? Kenapa kamu suruh orang lain kamu sendiri tak buat? Jadi ditujukan kepada diri sendiri dahulu. Demikian kata beliau, dan saya mengharapkan dari tulisan saya ini barakah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurang ringkasan dari muqaddimah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Rasanya hari ini saya baca saja, saya buat ringkasannya. Nanti ke depan kita boleh baca kitabnya insyaallah. Coba Izzat boleh baca fakrah yang pertama. Wa alaika. Lala bil Melayu. Semua pegang dalam Melayu kan? قرأت رسالة المعاونة والمظاهرة والموازرة للإمام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن عوي الحداد رضي الله تعالى عنكم. Fasal pertama, perihal keyakinan. Ingatlah bahawa keyakinan itu penting. Wahai saudaraku yang kucintai, hendaklah engkau perkukuh keyakinanmu serta memperbaikinya. Kerana keyakinan itu bila bertempat di hati serta menguasainya, menjadilah yang gaib, yang tidak terlihat, itu semacam yang syahadah yang terlihat. Dan ketika itu akan berkatalah si orang yang yakin itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, moga-moga Allah memuliakan wajahnya, jika tersingkap semua yang dibalik tabir, nescaya tidak aku bertambah keyakinan. Yakni keyakinan yang sudah bertempat di dalam hatiku itu sudah sempurna, tidak ada yang kurang lagi. Keyakinan itu diibaratkan dengan keteguhan iman pada ketetapannya dan ketegapannya umpama gunung yang tinggi, tidak akan digoncang lagi oleh syak dan ragu, dan tidak dapat digegarkan oleh waham dan keliru, sehingga tiada wujud lagi syak dan waham itu sama sekali. Jika ada yang datang mengganggu di luar, telinga tidak akan membuka pendengarannya dan hati pun tidak akan mengambil peduli kepadanya. Orang yang sifat yakinnya demikian, syaitan tidak akan berani mendekatinya, malah dia akan lari meninggalkannya kerana takut kepadanya dan cuba mengelakkan diri daripadanya. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna syaitan la yafraqu min dhilli Umar, wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya syaitan takut dari bahagian Umar, dan setiap Umar berjalan di setiap lorong, nescaya syaitan akan lari mencari lorong yang lain. Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam bab pertamanya memperbahaskan tentang keyakinan. Ingin memberitahukan bahwasanya at-tasawuf ini akarnya adalah memiliki keyakinan. Keyakinan itu artinya kesempurnaan pada iman. Kalau iman ini ada peringkat yang tertinggi sekali, itu namanya peringkat al-yaqin. Karena iman yang goyang pada seorang, iman yang lemah pada seseorang, orang itu beriman tapi belum berkeyakinan. Tapi orang yang yakin maknanya tak ada goyang lagi pada imannya, tak ada ragu-ragu lagi pada imannya. Apa saja berlaku kepada dia, dia tak goyang. Mau ada musibah, dia tak goyang. Mau dapat nikmat, dia tak goyang. Berhadapan dengan sesuatu yang mudah, dia tak goncang. Berhadapan dengan yang sukar pun juga demikian. Ini kesempurnaan iman, umpama gunung yang dia tegar, ada angin puting beliung, ada angin apa, gunung tetap gunung, dia tak bergerak. Demikian perumpamaan orang yang memiliki keyakinan pada imannya. Al-yaqin huwal imanu kulluh, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keyakinan itu adalah kesempurnaan pada iman. Beliau bersabda, tidak ada satu pemberian yang lebih berharga diberikan oleh Allah kepada seseorang, melainkan ia diberi keyakinan. Setelah itu, nikmat yang paling besar selepas keyakinan adalah nikmatul afiyah.
Nikmat afiah. Nikmat afiah ini perlindungan. Nikmat afiah sehat. Nikmat afiah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita minta setiap hari, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah. Jadi dua nikmat ini amat penting, dan itu juga yang diminta setiap hari oleh baginda Rasulullah pada waktu subuh. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keyakinan yang tak ada kekufuran. Keyakinan yang mantap. Wa yaqin laysa ba'dahu kufur. Aku mohon kepada Engkau keyakinan yang tak ada kekufuran. Aku mohon kepada Engkau yaqinan sadiqan, keyakinan yang sungguh-sungguh. Itu hari-hari Nabi minta kepada Allah keyakinan. Jadi keyakinan ini boleh didapat, salah satunya akan disebutkan beberapa cara untuk mendapatkan keyakinan, tapi salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keyakinan. Apa itu keyakinan? Kesempurnaan pada iman. Kita berbicara tentang iman ini, ada 3 peringkat iman. Ada imannya para anbiya. Imannya para anbiya lengkap, yakin, dan makin bertambah. Tidak berkurang. Itu imannya para anbiya. Ada iman para malaikat. Keyakinan yang sempurna pada malaikat, tapi tidak bertambah, tidak berkurang. Perbezaan dengan para anbiya, keyakinan para anbiya bertambah, tapi tidak berkurang. Keyakinan selain daripada para anbiya dan para malaikat, itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan boleh berkurang. Bertambah dengan kebaikan, berkurang dengan kemaksiatan. Perhati dalam amal ibadah kita lakukan, kesannya kepada keimanan dan keyakinan. Perhati juga pada perbuatan maksiat yang kita lakukan, yang akan terjejas keimanan dan juga keyakinan. Semakin orang menjaga hatinya dengan amal yang saleh, semakin terpelihara iman dan keyakinannya, semakin banyak dia melakukan kemaksiatan, semakin lemah iman dan keyakinannya. Hada berkenaan dengan al-iman atau keyakinan. Kata beliau mengatakan, orang itu kalau punya keyakinan yang sempurna, yang itu simbol kepada kesempurnaan iman, maka tingkat yang tertinggi kepadanya adalah hal yang gaib jadi nampak jelas. Hal yang gaib yang dimaksudkan di sini, apa saja yang Allah beritahukan yang kita tak dapat mengesannya. Allah menjanjikan pahala, kita tidak melihat. Allah menceritakan tentang syurga, kita tidak melihat. Allah menceritakan tentang neraka, kita juga tidak melihat. Allah bercerita tentang adab dan nikmat kubur, kita pun tidak tahu. Allah berbicara tentang sirat timbangan di akhirat nanti, kita pun juga tidak mengetahuinya. Tapi orang yang dia memiliki keimanan dan keyakinan yang mantap dan mutlak, semua benda yang tadi itu gaib, dia nampak nyata. Bukan di mata kasar, tapi di mata hati, karena letak keyakinan bukan di mata, letak keyakinan itu di hati. Sehingga dikatakan, kalau hijab ini dibuka, tirai, tirai, semua dibuka. Contohnya, kalau ini tidak dibuka semua, nampak surga, nampak neraka. Kata Sayyidina Ali, kalau ini dibuka semua, aku nampak semua, keyakinan aku tak bertambah lagi dah. Maknanya sudah full. Itu keyakinan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang khusus. Di antara mereka seorang bernama Harithah. Seorang bernama Harithah. Ditanya oleh Nabi SAW, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Hai Harithah, bagaimana keadaanmu pagi ini? Katanya, "Asbahtu mu'minan billah." Saya dalam keadaan iman kepada Allah. Orang kalau ditanya, bagaimana keadaanmu? Kalau zaman sekarang kan, not bad. Not bad. Bagaimana keadaan kamu pagi ini? Ekonomi down sekarang. Bagaimana keadaanmu hari ini? Boleh tahanlah. Yang baik pun juga jawab, bagaimana keadaanmu hari ini? Alhamdulillah. Ya kan macam-macam jawaban. Tapi ini Harithah ditanya, bagaimana keadaanmu hari ini? Saya hari ini berada dalam keadaan iman yang sempurna.
Jawabannya tak sama dengan orang lain kalau ditanya. Kata baginda Rasulullah, likulli syai'in haqiqah, fama haqiqatu imanik? Segala sesuatu itu ada buktinya. Apa bukti iman kamu itu sempurna? Katanya, ya Rasulullah, saya ini melihat antara batu dengan batu permata, di mata saya sama. Tiadalah batu permata lebih menarik perhatian saya, dan tidaklah melihat batu itu lebih hina dibandingkan batu permata. Sama. Mana ada orang tengok batu permata dengan batu kerikil sama? Katanya begitu. Sama bagi saya. Dan saya seakan-akan melihat kepada arasnya Allah itu nampak di depan saya. Tahu arasnya Allah macam mana? Arasnya Allah ini wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang bawa arasnya Allah ini 8 malaikat. Dahsyatnya itu arasy ini universe semua. Bumi, matahari, bulan, planet semua ini kalau dikumpulkan jadi satu, diukur dengan besarnya arasy, umpam sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Dahsyatnya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Katanya seakan-akan aku nampak daripada tempatku ini. Dan aku melihat seakan-akan aku melihat penghuni surga di surga sedang menikmati, dan penghuni neraka di neraka sedang berteriak kesakitan. Surga belum ada penghuni, neraka juga belum ada penghuni, tapi sifat-sifat penghuni surga ada dalam Quran. Sifat-sifat penghuni neraka juga ada dalam Quran. Itu sifat yang ada dalam Quran seakan-akan live di surga dan neraka sudah ada, walaupun belum terjadi. Keyakinan yang gaib jadi nampak nyata dan jelas. Bukan dengan mata kasar, tapi dengan mata hati. Letak keyakinan bukan di mata. Ini mata kita ini. Kita kalau tengok di belakang itu kan ada muslimat, saya tak tahu ada berapa ramai kan, sebab apa? Pandangan saya terhalang dengan ada cermin dan dinding. Kalau tengok saya menghadap ke sana, belakang apa tak tahu. Di atas ini apa saya tak tahu. Pandangan mata terhad kepada hal-hal yang boleh dikesan oleh mata saja. Tak boleh mata ini melihat hal-hal yang gaib. Tapi yang boleh melihat yang gaib mata hati. Basirah. Dan ini letak iman di sinilah, untuk melihat hal yang gaib jadi nampak nyata. Faham tom? Baginda Rasulullah SAW salat mengimamkan sahabat. Lepas tu Nabi tengah salat ini, Nabi maju ke hadapan. Melangkah satu, dan tangannya itu bergerak ke depan macam ni. Kemudian tarik balik. Kemudian Nabi berundur ke belakang. Sampai dekat dengan saf yang pertama. Saf pertama pun berundur juga ke belakang. Apa jadi kepada Nabi? Tadi maju, sekarang mundur. Selesai salat, katanya tadi Allah buka hijab kepada saya dan saya nampak syurga. Daripada mimbarnya Nabi, daripada mihrabnya Nabi, nampak syurga. Aku nampak rindangnya pokok dan aku nampak buah-buahan. Aku ingin petik satu buah tu untuk aku tunjuk kepada kamu. Kalau aku diizinkan atau aku berjaya mengambilnya, itu buah akan ada sampai hari kiamat. Karena di surga tak akan hilang, tak akan habis. Tapi tak jadi diambil oleh Nabi SAW. Macam mana beliau boleh nampak surga sementara beliau di depannya itu mihrab? Di depannya kan batu itu, mihrabnya Nabi SAW. Boleh nampak surga daripada situ. Berundur ke belakang, katanya ditunjukkan oleh Allah kepada aku, api neraka. Aku melihat lahapnya itu api. Seakan-akan itu nak kena kepada aku. Maka aku berundur ke belakang, takut kena persikannya. Macam mana boleh nampak neraka sementara beliau ada di masjidnya, di mihrabnya situ. Yang gaib jadi nampak jelas. Faham tom? Ini kesempurnaan dalam keyakinan. Jadi orang yang paling beruntung adalah orang yang diberi keyakinan bila mantap keyakinannya. Kemantapan keyakinan adalah redha kepada segala apa ditentukan oleh Allah. Diberi nikmat dia syukur, diduga dengan musibah dia sabar. Diberi apa yang dia minta, dia berterima kasih. Tidak dapat apa yang diminta, dia pun menerima dan juga redha.
berlaku apa-apa yang terjadi kepadanya di luar apa yang diinginkan, tidak ada protes dan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin sentiasa hanya bergantung kepada Allah dalam senang atau susah. Gerak sedikit lagi. Disebutkan oleh Imam Al-Haddad di sini wasilah bagaimana kita mendapatkan keyakinan. Yang pertama adalah dengan doa tadi. Itu adalah doa yang warid. Allahumma nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa tulum biha sya'athi wa turuddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi tuzakki biha wa tuzakki biha wajhi. Allahumma nas'aluka imanan Allahumma nas'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufur. Itu doa di waktu fajar dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua katanya untuk kita mendapatkan keyakinan adalah dengan kita bertadabbur ketika membaca ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bukan hanya dicari pahala pada setiap hurufnya, tapi dijadikan ia penawar kepada hati dan jiwa kita. Obat kepada penyakit hati itu Quran. Apa penyakit hati? Bukan jantung, bukan di IGN. Ini penyakit hati riya, sombong, hasad dengki, buruk sangka, rakus, tamak, apalagi ujub, bagan diri, seronok dengan musibah menimpa kepada orang. Itu penyakit-penyakit hati yang perlu untuk diobati. Dengan apa obatnya? Bukan di farmasi. Obatnya di sini dengan Quran nih. Penyakit hati jahil. Penyakit hati kurang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu diobati dengan at-tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Jadi, yang pertama kata beliau untuk kita mendapatkan keyakinan adalah dengan bertadabbur akan ayat-ayat Allah yang menunjukkan keagungannya Allah, kebesarannya Allah dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan bertafakkur fi malakutis samawati wal ard, bertafakkur tentang ciptaan Allah di langit dan juga di bumi. Dikatakan ibadah yang paling baik ini adalah ibadah tafakkur. Ibadah yang paling baik adalah ibadah, maksud ibadah terbaik, ibadah yang paling berkesan kepada hati dan jiwa kalau orang menggunakan akal fikirannya. Kita dalam ayat Quran, dalam Al-Quran Al-Karim, apa yang turun kepada Nabi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu ayat turun kepada Nabi, mula daripada turun kepada Nabi sampai akhir hayatnya Nabi, tak pernah ditinggalkan untuk dibaca setiap kali bangun tidur. Setiap kali bangun tidur, inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir ayat 10 daripada surat Ali Imran. Kata Nabi, celaka orang yang baca kalau tidak bertafakkur. Apa ayat itu berbicara? Tafakkur tentang kebesaran Allah melalui makhluknya, melalui alam semesta. Kita kan tengok macam mana orang saintis kan tengok menceritakan tentang universe, tentang angkasa kan, keajaiban yang luar biasa. Bintang-bintang yang ada bintang yang melahirkan bintang juga, ada bintang yang punah juga kan. Ada berapa bilion di atas ini bintang-bintang yang kalau dijelaskan dalam TV itu kan, subhanallah, tak kalah itu bintang-bintang pun boleh melahirkan juga. Siapa yang berikan kuasa kepada semua yang ada di atas dengan sekian banyak, masing-masing bergerak pada tempatnya, tak ada pertembungan satu dengan yang lain. Siapa yang kawal? Idzan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjuk kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di ufuk dan juga kepada diri mereka sendiri. Kita punya lidah ini kan.
lidahnya sama. Makan durian, makan tembikai, makan limau. Alatnya sama, rasanya beza. Siapa yang beri kekuatan atau zat di dalam sini untuk membezakan itu rasa. Kopi, susu, teh, Milo, latte, cappuccino. Siapa yang bagi rasa pada lidah ini untuk membezakan masing-masing tuh? Pedas, manis, masam tuh siapa letak? Itu om ibu di rumah masak tuh boleh ini ukuran garam atau lebih garam. Siapa yang bagi lidah tuh dapat mengukur semua itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu baru pada rasa. Kita berbicara ini keluar satu kata, berapa organ yang bergerak di dalam antara gigi, gusi, dan dua lidah dengan mulut, langit-langit semua yang boleh menjelaskan cara pembicaraan supaya keluar huruf yang orang lain dengar boleh paham. Coba kalau ada orang yang agak pelat sedikit, mulutnya sama, giginya sama, ada lidah juga, bercakap orang lain tak paham. Itu baru, yakni dalam mulut ini sendiri, sudah berapa pergerakan yang diatur susun rapi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita boleh baca, boleh bercakap, semua orang boleh paham. Kiaskan dengan yang lain. Pada mata, antara putihnya mata dengan hitamnya mata, berapa urat yang ada di dalam itu, masing-masing ada tugasan sendiri. Kenapa diberi bulu mata atas dan bawah? Kenapa itu bulu mata boleh berkedip seperti itu, tidak terbuka terus macam itu? Faham dong? Ini semua bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita yakin kepada Dia, untuk kita iman kepada Dia, untuk kita kenal kepada Dia. Kalau tidak, tak kalah kita guna semua benda ini tanpa kita tahu siapa yang bagi kepada kita. Faham dong? Jadi yang kedua, untuk kita yakin kepada Allah, tadabbur. Dengan apa? Al-kaun, dengan alam semesta, termasuk kepada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah dengan amal-amal yang soleh. Baik amal-amal yang soleh dilakukan oleh tubuh badan, atau amal-amal yang soleh dilakukan oleh kita punya hati seperti zikir dan tafakkur. Tiga hal ini, tadabbur ayat, tafakkur alam, dan amal ibadah secara zahir dan batin, tiga hal ini wasilah untuk kita memperkuat keyakinan. Jangan sampai kita baca ayat tak bertafakkur, jangan sampai kita melihat alam tidak bertafakkur, jangan sampai ada perintah dan larangan daripada Allah yang kita tidak patuhi. Bila yang kita lakukan lawan daripada tiga ini, la tafakkur, wala amal, maka jangan harap dia mendapatkan keyakinan. Saya sudah minta dapat yakin. Iya, minta salah satunya. Amal, iya. Tafakkur, iya. Penghayatan kepada Al-Quran pun, iya. Katanya, wa min thamaratil yaqin, buah kepada keyakinan seseorang itu, bila dia punya keyakinan, as-sukun ila wa'dillah. Tenang, tentram, kepada apa yang Allah janjikan. Dia tak goyang lagi dah. Terhadap apa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan rezeki, saya pasti dapat rezeki. Dia tak ada ragu-ragu lagi dah. Allah menjanjikan mengkabulkan doa, saya yakin doa saya dikabulkan. Walaupun bentuk kabulnya doa terpulang kepada Dia. Apa yang Allah beritahu, saya yakin itu pasti akan terjadi. Kiamat akan terjadi, pasti akan terjadi. Akan turun Nabi Isa di akhir zaman, akan turun Nabi Isa. Caranya macam mana? Allahu a'lam, itu kerja Allah. Kita hanya hamba yang dijanjikan dengan macam-macam janji oleh Allah, dan kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah, dan Allah tiada akan mengingkari janjinya. Ada beberapa hal terkait dengan masalah keyakinan, dan diakhiri oleh beliau kalau keyakinan itu akan terbagi. Kata Luqman al-Hakim, katanya begini, qala Luqman alaihi salam, la yustata'ul amalu illa bil yaqin. Tidaklah seseorang itu mencapai hikmah dalam beramal kecuali dia punya keyakinan.
Dengan ada keyakinan pasti dia akan beramal. Kalau tak ada keyakinan tak akan beramal. Wala ya'malul 'abdu illa biqadri yaqinih, dan tiadalah orang itu dalam amal melainkan amalnya sesuai dengan kadar yakinnya. Kalau yakinnya hanya 20%, amalnya ya 20%. Jadi kalau kita melihat orang beramal, amalnya malas, ya keyakinannya sebatas amalnya itu. Kalau orang lihat orang itu amalnya bagus, ya keyakinannya sesuai dengan amalnya. Untuk tahu keyakinan seseorang, ukur dengan amalnya. Wala yugassir amilun hatta yanqusa yaqinuh, dan tiadalah orang itu malas dalam beramal melainkan keyakinannya akan berkurang. Demikian kata-kata Luqman al-Hakim, dan dibahaskan kemudian ada mengenai dengan darjat keyakinan antara al-muqarrabin atau ashabul yamin dan darjat al-muqarrabin daripada para anbiya atau daripada siddiqin, dan keimanan atau keyakinan orang-orang para anbiya dan juga para rasul. Keyakinan ini terbagi kepada 3. Ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya haqqul yaqin. Ketiga-tiga ini disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Ini semua ada dalam Quran nih. Kita nak kata diri kita awam bukan awam, kita kena paham. Sebab Quran tu Allah berbicara kepada kita. Apa perumpamaan ilmu yaqin dan ainul yaqin serta haqqul yaqin? Untuk mudahnya, kalau diberitahukan di Negeri Sembilan di Seremban ada majlis, apa nama masjidnya ini? Masjid Senawang Jaya. Ada majlis talaki di Masjid Senawang Jaya. Iklan poster keluar, orang terima dekat WhatsApp. Ini namanya ilmu yaqin. Dia baru dapat info, tapi dia tidak nampak. Maka dia datang ke Masjid Senawang Jaya. Nampak daripada jauh kereta sudah mulai beramai pun. Nampak daripada jauh orang-orang datang. Nampak orang berkumpul daripada depan pintu situ. Tapi tak dengar. Ini namanya ainul yaqin. Matanya nampak. Kemudian lelaki itu masuk dan hadir di Masjid Senawang Jaya. Ini namanya haqqul yaqin. Keyakinan itu peringkatnya begitu. Ilmu yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Tak ada orang, oh saya sudah sampai kepada haqqul yaqin. Belajar tidak. Oh saya sudah sampai kepada peringkat hakikat, katanya. Hadir majelis ilmu berguru tidak. Hakikat apa? Tidak mungkin orang itu sampai kepada haqqul yaqin kecuali dia sudah sampai kepada ainul yaqin. Dan tidak mungkin dia sampai kepada ainul yaqin kalau dia bukan sampai kepada ilmul yaqin. Ilmul yaqin ini belajar nih. Ilmul yaqin ini usaha. Ilmul yaqin ini mujahadah. Baru setelah belajar mujahadah amal akan sampai namanya ainul yaqin. Jadi kita nak bicara macam mana ainul yaqin itu? Ambil ilmu yaqinnya dulu, belajar dulu, kaji dulu, amal dulu. Nanti ainul yaqinnya Allah akan kasih. Bila sudah dapat haqqul yaqin, ainul yaqin akan dapat haqqul yaqin. Itu siapa namanya? Harithah yang saya katakan tadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saya nampak orang syurga di syurga sedang menikmati, orang di neraka sedang menderita. Kata baginda Rasulullah, Abdun nawwarallahu arafta qalbahu arafta falzam. Ini hamba Harithah, Allah sudah beri cahaya dalam hatinya, cahaya keyakinan. Kamu sudah yakin, kamu sudah tahu, lazimkanlah keyakinan yang dikasih oleh Allah. Jangan kurang, jangan tidak beramal, jangan sampai diabaikan. Istiqamah kamu dalam kedudukan kamu ini. Kata Nabi SAW kepada peringkat keyakinan yang ada kepada sahabat yang namanya Harithah. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah ilmu yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala indahnya keimanan dan keyakinan seperti disabdakan oleh Nabi, kalau iman itu ada kemanisan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita manisnya iman, sehingga berhadapan dengan dugaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak goyang kita punya iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang disikapi dengan ihsan dan bukan dengan imtihan atau dugaan.
ya arhamar rahimin. Semoga yang hadir diberi barakah oleh Allah, diberi ilmu bermanfaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pencerahan, dimantapkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipandang oleh Allah dengan pandangan sayang dan juga rahmah, dan ditingkatkan kualiti akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Da'wahum فيها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.